Melihat itu sih berarti memang ngejar ini memang udah jadi tujuan nih. Ada niatan. Ya, kalau ini pribadi gue melihat satu bunyi besar kayak sabetan, perang gitu ya, kaca pecah, di situ mulai ada suara-suara yang mengajak untuk bakar. Udah segera. Kalau misalnya undang-undang perampasan aset tidak diketuk juga sama DPR RI, Pak Prabowo bisa menelurkan Perpu perampasan aset. Spill tipis mengucapkan bela sungkawa kepada 10 korban aksi demonstrasi yang terjadi dari 25 hingga 30 Agustus kemarin. Khususnya pertama itu Afan Kurniawan di Jakarta, kedua Sarinawati di Makassar, Saiful Akbar di Makassar, M. Akbar Basri di Makassar, Rusma Diansyah di Makassar, Sumari di Solo, Reza di Yogyakarta, Andika Lutfi Falah di Jakarta, Iko Yulianto Junior di Semarang, dan satu lagi belum diketahui di Manokwari. Kemarin memang mencekam banyak juga ya. Di sejumlah daerah, kota dan kabupaten, provinsi terjadi demo besar-besaran. Kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya akumulasi sih sebenarnya kan. Coba Gerard atau teman-teman mau awali dari mana nih? Demo berawal dari Jakarta dulu kan. Kita ini sharing redaksi aja. Opini kita lah, opini redaksi. Jadi emang benar Bang, kalau misalkan dilihat emang akumulasi tentang kebijakan pemerintah maupun legislatif ya Bang, ini memang menjadi satu bisul akhirnya yang pecah nih Bang. Gitu ya, karena kebijakan terus terlepas dari beberapa framing pemberitaan ataupun di media sosial, tapi emang ini wajib disampaikan oleh masyarakat begitu Bang, dan harus menjadi warning buat pemerintah maupun DPR RI bahwa masyarakat sudah mulai jenuh sama gaya-gayanya wakil rakyat ya. Gaya-gayanya wakil rakyat ya Bang. Jangan bukan hanya di pusat ya Bang, tapi juga sampai ke daerah ya Bang. Kota, kabupaten, provinsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, maksudnya framing kesenjangan sosial jangan selalu dimunculkan begitu ke dalam ruang publik gitu ya Bang ya. Misalnya dengan gaya hidup, dengan flexing. Yes, itu maksudnya itu yang kedua ya. Yang ketiga ya menjaga tangan dan mulut untuk berpendapat ya. Apalagi teman-teman di legislatif kan orang-orang berpendidikan ya. Kita tahu sendiri ya. Nah, dan alangkah baiknya ketika mereka bisa menjaga atau enggak berucap hal yang positif yang membangun, bukan justru lebih menyakiti hati rakyat sendiri ya. Akhirnya ini terjadi beberapa ketegangan demonstrasi di beberapa titik kota dan daerah begitu ya. Bahkan ada di Jakarta, di Makassar, di Bandung, bahkan di kota-kota kecil juga ya Bang, bukan kota-kota besar aja ya. Hampir semua di NTT, NTB, Papua gitu ya. Depok nyaris. Belum. Nyaris makanya belum. Depok nggak. Walaupun udah mau diarah-arahin ke sini ya Bang. Ada arahin ya kan, karena mau nyerang Makobrimob. Iya, yang kemarin itu ya. Pagi-pagi lagi. Jangan ke situ dulu. Masih bahas yang ini dulu. Gerard, gimana maksudnya kenapa bisul ini bisa meledak lah ibaratnya gitu? Gua sepakat soal tadi kalau dibilang akumulasi, ya karena akumulasi. Karena selama ini kan masa ini yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan warga pelajar sipil, ataupun elemen masyarakat yang lainnya udah sering kali nih melakukan aksi demo, tapi ternyata suara mereka nggak didengar, gitu kan? Akhirnya karena suara yang nggak didengar ini, ya kan, ya muncullah tadi kericuan tadi, ya kan, dengan harapan mungkin dengan ricu ini suara mereka bisa didengar, gitu sih. Mungkin nggak sih maksudnya dari pandangan teman-teman ini ada yang menunggangi gitu di balik ini? Sangat mungkin sih menurut gua. Mungkin banget. Ya mungkinnya maksudnya lebih ke siapa, maksudnya
arahnya mau seperti apa, orang ini terus mau ngapain gitu. Jadi kalau misalkan melihat penunggang, siapa penunggangnya atau nggak ditunggu siapa yang menungganginya, gini bang, siapa kalau ditunggangin siapa yang dapat keuntungan di balik situ, kita melihatnya itu ya maksudnya. Nah emang aksi kemarin emang gue pun datang ya ke lokasi di hari Jumat itu, gue datang ke lokasi sekitar 11:30 gitu ya bang ya. Jadi emang kebetulan gue juga pernah merasakan sebagai mahasiswa, pernah melakukan demonstrasi, tapi yang bisa dibilang terstruktur ya, rapi ya. Jadi mereka tuntutannya rapi, jam waktunya rapi gitu. Bagaimana mereka memblokade pasukannya begitu agar tidak ada penyusup yang masuk, itu rapi ya begitu ya. Jadi ketika udah mulai ada provokasi mereka kalau mahasiswa atau enggak teman-teman mungkin buruh, dan kalau emang ini terstruktur rapi gitu ya, dia nggak mungkin akan melakukan anarkis, karena mereka akan berpikir ini akan menjadi bumerang buat mereka. Percuma mereka melakukan anarkis tapi tuntutannya nggak didengar, justru malah kembali mereka yang disalahkan gitu. Nah kalau emang kemarin yang gue lihat, kebetulan juga gue berangkat hari Jumat yang tadi gue bilang, dari kantor gue berangkat ke sana. Pas hari Jumat tuh tanggal 29 ya, 29 malam lah. Jadi gue jalan. Arnet ini melakukan pantauan lah ya. Pantauan di bang. lokasi ya. Betul, gue pantauan langsung sekitar 11:30 gue sampai di. Kemana loh lokasinya, kemana? Ke Kuitang? Enggak bang, ke DPR RI. Jadi ketika gue lewat Pancoran, kebetulan gue lewat Pancoran, pasar Minggu ya, tembus Pancoran, gue belok kiri gitu ya, jalan. Nah di situ tuh udah mulai teman-teman dari ojek online bersama elemen masyarakat itu dia udah mulai nutup jalan tuh bang. Dia udah mulai nutup jalan di daerah jalan itu. ya di daerah itu ya. Dia udah mulai menutup jalan, terus kan jalan itu ada flyover ya, flyover lagi. Nah dia udah mulai menutup jalan tuh. Gue coba terobos, terus gue coba terus jalan. Akhirnya gue coba mau mendesak DPR tapi emang nggak bisa karena gas air mata yang masih sisa tuh ya. Jadi kita nggak akan bisa nyampe kecuali kalau kita emang dengan persiapan yang matang gitu, misalnya memakai atribut lah begitu ya. Nah itu bisa tuh baru kita tembus. Nah akhirnya gue putar balik. Di situ masih ada masa itu udah mulai merangsek udah bukan mulai merangsek lagi ya, mereka udah mulai menikmati jalan tol gitu ya. Jadi mereka udah mulai beraktivitas di situ. Bisa main bola di situ. Bisa bang. Jadi parkir motor tuh. Mereka udah mulai. Ya karena diblokir jalannya. Diblokir jalannya betul bang. Ditutup emang totalnya dari sore mungkin ya udah dari sore emang udah ditutup. Akhirnya gue coba masuk. Gue mau coba turun ke arah Senayan gitu ya, belokan dari Semanggi itu loh. Iya. Turun kan tuh dia ya. Mau ke arah Senayan masih nggak, jalannya ditutup. Nggak bisa juga. Oke, akhirnya gue coba kalau dulu dibilangnya Komdak kali ya. Komdak tuh ya bang. Akhirnya gue coba duduk di situ. Gue pesen kopi. Gue coba duduk ya, mantau situasi. Ada beberapa hal yang gue lihat mereka terorganisir untuk memprovokasi. Yang pertama, kebetulan juga gue ngambil videonya ya. Jadi yang pertama itu bakon ya yang warna orange itu. Yang buat di jalan ya. Iya bang, buat pembatas jalan itu. Jadi ada satu motor atau dua motor anak muda, dia konsentrasi untuk menarik setiap pembatas jalan mulai dari Pancoran. Jadi ada sisa yang dibawa sama dia dari sana pakai motor ya. Itu ada videonya. Jadi sempet gue videoin dan gue ditegur emang di situ. Gue bilang ada yang negur gue buat gue diberhentiin. Dia bilang jangan di videoin. Terus gue bilang ya kita insan pers. Di situ gue udah mulai didapat tekanan gitu ya. Yes. Gue bilang gue insan pers. Gue bilang akhirnya gue coba, dia nanya tentang ID, gue keluarin ID gue. Oh ya baru dia stop tuh ya. Gue akhirnya nggak dapat tekanan. Itu satu melihat secara struktur provokasi ini cukup rapi nih bang. Gue lihat ya, dia ngambil bakon sekitar 4-5 bakon, mereka tumpuk. Setelah mereka tumpuk ada yang bakar. Apinya nggak menyala. Kayak bikin api unggun gitu ya. Dan bakonnya bahan bakarnya. Ya, jadi begitu. Setelah di situ gue coba mendekat.
teman-teman kepolisian yang ada di dalam Komdak dia menanti ya. Jadi pas gue udah mulai melakukan pantauan di lokasi, dia menanti, dia di balik pagarnya, dia mulai melihat, dia belum melakukan penyerangan sama sekali. Dia defense. Oke, di situ udah mulai ada caci makian ya, Bang, yang mungkin Sorak-sorai caci maki. Iya, betul Bang. Ke Ya. siapa? Ke polisi ya Bang. Polisi. Ke aparat kepolisian di balik situ ya Bang. Tapi dari pantauan lu, Net, maksudnya yang lu bilang tadi provokator, apakah dia pantas, maksudnya orang sipil, apakah itu dia mahasiswa, apakah pelajar SMK yang lagi rame-ramenya kayak sekarang kemarin tuh? Kalau dari pandangan lu aja ya, ini nggak bisa, karena kan kita nggak bisa meriksa juga. Betul, mana ID ini apa? Dia pakai baju bebas. Nah, kalau gua melihat gini, jadi ada kalau yang narik pembatas jalan itu secara jelas sesuai dengan pandangan gue itu masyarakat sipil Bang. Dia masih muda, kalau sepandangan mata gue dia masih muda, dia polos gitu ya, dia polos tanpa rapih gitu ya, menutup diri gitu, enggak Pakai ini, nggak pakai slayer? enggak, atau dia apa? pakai jaket aja, biasa nggak aja pakai gini. biasa. Jadi- Biasa kalau provokator kan, maksud gue kan biasanya dia nutup sebener-bener, nggak semuanya kelihatan siapa dia biasanya kayak gitu. Ini makanya ini gua runut nih Bang. Ini kenapa dia bisa berani, dan maksud gua kenapa dia bisa coba terus ngambil pembatas ini. Oke, akhirnya di situ dia tumpuk, ngebakar. Nah, jadi yang gua unik, ada videonya kita juga. Setelah ditumpuk, ada satu orang yang bawa botol bensin. Nah, botol bensinnya itu dia nggak dituang ya Bang, tapi kayak dia disembur, jadi botol aquanya begitu ya, lubang botol kecil-kecil mineralnya ya. dibolongin ya Bang ya. Lubang kecil-kecil ya. Ya, itu dia Siapkan lah ya. akan dipersiapkan. Karena kalau gue berpikir di lapangan, kalau itu timbul dengan sendirinya, nggak mungkin berpikiran dia sampai sejauh sana, gitu. Kecuali emang dia terlatih ya, gitu ya. Maksud gue ya, dia terlatih. Nah, kalau gue ini pandangan pribadi gue, kalau yang narik pembatas ini dia akhirnya masuk dan terjebak Di dalam pusaran itu. ya gitu. Perkumpulan itulah masa Yes. itu. Nah, dan gue ngeliat yang agak gitu ya, itu tadi gue bilang, kok bensinnya kok sudah rapi gitu ya Bang, dia nggak dituang gitu loh. Kalau dituang mungkin bisa nyamber ke dia. Nyamber ke dia. Ya, itu yang pertama yang masih gue pertanyakan. Terus yang kedua, udah mulai habis pembakaran, udah mulai dia tuh parka jalan udah mulai dirobohin. Gue perhatikan itu ya. Merusak jatuhnya lagi. Yes, udah mulai merusak fasilitas umum, marka jalan. Terus ada beberapa pohon yang udah mulai ditumbangkan sama mereka. Bahkan ada batu trotoar kayaknya ya, atau batu pembatas yang emang jadi sama satu orang ini dipecah-pecahkan mereka nih. Dibanting ke jalan, pecah nih. Dibanting lagi ke jalan sampai sekecil-kecilnya. Mau nggak mau, jadi ada masa yang datang untuk ngambil tuh batu buat ngelempar ya. gitu. Ya berarti kayak pot kan ada tangan. Nah, modelnya kain betul tuh, Bang. Dipecah-pecah lagi. Dipecah tuh akhirnya itu gue bilang oke. Terus yang udah mulai ditimpuk, udah mulai akhirnya aparat kepolisian ya udah mulai dari situ Bang. Jadi sebelumnya emang Komdak ini safety ya, maksudnya dia aman ya, padahal kan jarak dia sama DPR RI itu nggak terlalu jauh ya. Dia aman. Nah, tapi kebetulan ya entah ini satu keberuntungan gue juga, gue bisa menikmati dan bisa memantau di situ. Akhirnya terjadi chaos gitu ya. Komdak diserang gitu ya. Kalau gue taunya Komdak dulu ya, diserang. Akhirnya aparat kepolisian menembakkan gas air mata, masa mulai mundur gitu ya, terpukul mundur. Mereka yang gua tangkap, mereka nggak bisa ngasih satu perlawanan, mereka lari ke pintu tol. Pintu tol nih. Jadi satu bunyi besar kayak sabetan, prang gitu ya, kaca pecah. Di situ mulai ada suara-suara yang mengajak untuk bakar. Di situ Bang, di situ udah mulai bakar. Itu di titik pertama. Di selama itu gua ada 2 jalan pintu tol yang dibakar. Pintu tol, sebelum pintu tol ini kebakar, uniknya gini sih, kalau gua menurut gua ya. Jadi sebelum api ini membesar, sudah ada masa yang mulai menjarah. Monitor, monitor AC,
Wow. Iya bang, AC outdoornya, indoornya baru ini 2 kali. Gue ngeliatnya tipikalnya sama. Jadi mereka jarah dulu, baru mereka bakar. Bukan mereka bakar dulu, baru mereka jarah begitu. Ya, kalau dibakar dulu ini jarah lah ya. Betul. Nah kalau gue mikirnya gitu. Jadi mereka rapi nih bang. Jadi mereka mulai pukul, Kosongin dulu, pecah, kosongin. bakar, udah mulai dibakar nih, apinya cuma disulut, mereka mulai ambilin, baru dibakar semuanya, baru dibakar total sama mereka. Ya kalau ngelihat itu sih berarti memang ngejar ini memang udah jadi tujuan nih. Ada niatan. Ya, ada niatan. kalau ini pribadi gue melihat karena gini ya, bukan satu jalan tol ini, di jalan tol kedua konsepnya sama. Dipukul lagi sama dia, dipukul mundur sama polisi tuh. Setelah jalan pintu tol itu dibakar, udah dirusak lah ya, udah dirusak, dipukul mundur lagi nih sama polisi. Dipukul mundur, dia lari nih karena mungkin dia nggak bisa melawan ya, karena kekuatannya nggak begitu besar. Akhirnya lari nih, di sana udah mulai pecah lagi nih, gitu. Dengan konsep yang sama lagi, dipecah, mulai bakar gitu ya, dibakar. Api udah mulai disulut, ada yang dijarah, baru terbakar, barulah udah semuanya udah keangkut nih ya. Kalau kata mungkin kalau ada teman-teman yang jalan ke sono, teriakannya kenceng banget tuh, cair nih. Nah itu dia tuh. Jadi kalimat cair nih itu tuh di saat penjarahan itu emang ada tuh. Oh cair nih, entah dari mana itu ya bang. Cair nih. Apapun barang itu yang diambil, cair nih gitu ya. Cair. Akhirnya mau ke titik ketiga bang, gua pikir udah cukup lah. Gua coba lewat jalan tol itu, gue coba buat keluar di pintu Semanggi. Pintu Pancoran Mas. Pancoran Mas Depok. Sini ya, iya. Tuh gue Pancoran. Gue mau keluar nih. Gue mau keluar. Begitu gue mau keluar, gue mau jalan. Untung sebelumnya ada mobil PJR jalan tol ya. Patroli jalan raya. Jalan tol yang mobil jalan. Beruntung dia nggak jadi amuk sasaran massa. Ada 2 mobil itu di situ. Dia emang memantau, dia ngelakuin video. Untung kayaknya ada 1 motor yang memperingatkan dia. Gue perhatikan. Jadi, aduh jangan sampai lu terkepung sama massa. Selesai dia. Iya. Akhirnya dia jalan. Tapi karena dia mungkin dia bertugas atau apa ya, dia berhenti lagi di pintu tol kedua buat videoin. Gue ngeliat itu. Dia videoin, dia keluarin tangan. Kalau PJR itu polisi berarti. Bukan, dia kayak petugas yang jalan tol itu loh. Petugas derek. Jasa marga. Betul, petugasnya jasa marga, yang mobilnya jasa marga tuh. Dia ngelihat dia video, mungkin dia untuk laporan atau apa. Emang gua ngelihat ada 1-2 motor yang kesana buat ayo pergi, tapi emang dia nggak ngebut. Dia nggak ketakutan gitu, tapi dia emang terus memantau, jalan dengan pelan. Akhirnya yaudah, gua pikir oke, gua jalan mau keluar ke pintu tol Tugu Pancoran itu. Ada 3-4 motor yang datang bilang di sana ada polisi. Di arah sana. Di arah dari sana, dari Tugu Pancoran itu ada polisi. Itu udah mulai membubarkan massa tuh. Akhirnya massa balik lagi nih ke arah yang awal nih, ke arah pintu Semanggi nih. Di situ ternyata polisi, sebenarnya kalau gue pikir nggak ada polisi, tapi nggak ada polisi karena emang kalau yang balik ke Pancoran, pintu Pancoran, gue keluar. Kalau itu gue sampai keluar, gitu. Dan nggak nemuin polisi di situ, nggak ketemu. Tapi nggak tahu kalau yang dari Pancoran sana ya, karena gue pikir, waduh, gue juga bisa kena. Ya gue takut juga ya gitu ya. Gue keluar ke Pancoran, itu banyak motor tuh bang yang jatuh. Ya mereka jadi banyak itu jadi satu malam minggu muda-mudi bersama kekasihnya. Malam Sabtu. Jadi bersama kekasihnya banyak tuh yang ngajakin ceweknya buat nonton itu gitu. Oh, jadi tontonan malah. Jadi tontonan malah bang. Di atas. Ya kalau juga bawa istri lo kan. Iya. Jadi ya pacaran. Jadi saya pacaran anti mainstream, menikmati situasi. Menurut teman-teman, ada nggak sih dalang di balik ini atau siapa sih orang-orang yang bermain di sini? Soalnya di sini terakhir gue baca mahasiswa UI malah justru mempertanyakan Presiden Prabowo ini katanya kan makar. Dari mana makarnya? Buktikan, ya. Bilang begitu. Oke. Jadi ya kalau dibuktikan kayaknya takut nambah runyam kali ya. Mungkin bukan dibuktikan ya, tapi mungkin kalau diumumkan agak repot juga ya.
Kalau kayaknya enggak deh. Kalau Harus diumumin gitu. kalau emang bener orangnya ini terstruktural masif, maksudnya emang ada benang merahnya lurus, dia memang ada kaitannya, itu lebih bagus memang harus diumumkan. Iya. Biar tidak lagi hal-hal yang kayak gini terjadi. Jadi jangan cuman teriak makar tapi nggak ada buktinya, ya. Bener juga mahasiswa UI itu gitu. Ya, kemarin tuh yang 5 poin sikap mereka tuh di UI. Ya besokannya baru di Depok. Ya, benar. Emang kalau di Depok itu kan hari Sabtu Minggu. pagi. Sabtu pagi. Sabtu. Ah, iya benar. Ya. Sabtu pagi. Ya subuh itu kan gue juga dapat informasi dari teman gue, kan gue lihat di ininya lah, status WA-nya dia. Ya. Polres Jakarta Utara itu udah habis lah. Masa ini jalan ke Polsek Ciracas. Nah, Polsek Ciracas pun habis. Jalan lagi sampai Depok yang di Pospol. Nah, dia ke Brimob dulu. Enggak ke situ. Brimob dulu. Berarti lewat dalam dia. Ya, ke lewat Brimob. dalam, nggak lewat Jalan Raya Bogor. Ke Brimob dulu, ternyata Brimob udah siap. Ya, itu gue lihat videonya juga itu. Udah ready. Jadi dipukul mundur itu Dia langsung. kan pakai petasan tuh tas, pakai petasan. Dipukul mundur. Ya mungkin karena dipukul mundur mirip konsepnya kayak yang di Jakarta, tadi dipukul mundur akhirnya ngerusak Yang ada aja. lokasi yang ada Iya. aja. Ya ketemunya Pospol Simbangpal. Dihancurin, dibakar. Untung artinya kayaknya sih tidak menjadi nggak 100% ya. Kan gua ke lokasi tuh mantau. Memang gue mantau itu ketika sudah jam-jam setengah 10-an. Jadi Ya kan kejadiannya kan pagi dia kan. Ya. Jam 7 lah itu. Dari video yang viral itu kan mereka kan nyerang dari arah apa itu? Dari Kelapa Dua tuh, dari yang sananya, bukan dari arah Depok, bukan dari arah Ya, dari Margonda, bukan Pal, dari arah Pal. dari arah Pal dia. Ya dia udah datang ya. Ternyata Brimob udah siap, mako ya dipukul mundur. Kalau dari saksi sekitar tuh gue wawancara itu nggak banyak yang ngerusak apa namanya pos polisinya. Dia bilang 5 sampai 6 orang gitu, anak-anak muda, dia bilang main timpuk dibakar. Ya itu tadi kayaknya persiapan semuanya memang ada gitu. Jadi kayak dia punya logistik lah. Ya kan Ya, jadi yang pertanyaan gua juga tuh. Jadi pertanyaan juga kan logistiknya dari mana kan? Ya, dia pasti kan bakar pakai apa gitu kan. Seniat itu kan. Nggak mungkin kan lo bawa korek ngebakar gitu kan, nggak bakal nyala. Yang tadi gue bilang bensin loh, dia siapin bensin 1 botol dan udah siap dibolong-bolongin. Kan kalau misalkan makanya tadi gue bilang kalau gue di saat berarti dia datang ke sana memang untuk tujuannya untuk chaos. Settingannya mereka untuk chaos, Bang. Iya, bukan kecuali untuk kalau menyampaikan mereka aspirasi. misalkan mau menyampaikan aspirasi secara damai yang akhirnya nanti berujung chaos. Beda tuh persiapannya tuh. Yes. Nggak akan ada persiapan. Jadi kita akan kita misalnya ya, kita akan bentrok ya pakai panji-panji tuh, pakai bendera gitu ya, pakai bendera buat ini aja gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kita siap bensin, apalagi petasan di dalam tas, itu nggak ada maksudnya gitu kan. maksud gua, satu petasan aja bisa 100.000 gitu. Lebih, bisa 200 itu. Nah, apalagi kalau bisa bayangin tuh bentrokan Banyak berapa jam, berapa petasan yang harus dibakar untuk kasih perlawanan gitu sih. Jadi poin aspirasi jadi nggak kesampaian. Ya, Yang itu justru amat malah jadi disayangkan. chaosnya yang jadi rame kan. Aspirasinya malah mendem. Awalnya mau menyampaikan beberapa aspirasi, kejadiannya dipicu dari korban Afan sih jadinya. Itu yang paling bikin meledak. Ya, jadi meledak kan. Apalagi gitu. apa namanya, dan dapat videonya gitu. Ya, itu Yes. itu Jadi gua juga masih itu. satu Jadi orang itu pertanyaan besar. kan hanya dengar ada ojol yang menjadi korban, tapi ngeliat pakai mata. Ya, langsung Video itu kan, kayak soalnya kita telak juga banget. ini banget kan. Apa ngeliatnya pun miris gitu. Gue juga mempertanyakan soal video itu tuh, kenapa bisa maksudnya kenapa dia bisa lengkap serapih itu gitu, Bang? itu lagi parah aja kali. Nih, gua kalau gua Ya kita mah nggak bisa, iya ya. kalau gue pribadi ya Sulit untuk keparengan. untuk menemukan itu Keparengan. Bang. Jadi dia dia ngegambarinnya tuh Pas banget dia jalan langsung gitu ya. Kalau gue ya Jadi ngeliatnya ini pribadi gue ngeliatnya loh, karena sulit banget ketika satu itu chaos gitu ya, kita dengan satu video yang siap, jangan ya mungkin sekarang kayak begitu ya,
kita menyelamatin nyawa dulu gitu bang. Kita akan pasti. Tapi kalau sekarang mungkin begini terus nih, sambil lari tapi. Kan kalau sekarang tuh harus sambil ambil begini gitu, Sebagai sambil bukti iya. gitu kan. Jadi gua sempat ngobrol nih sama intelijen dari salah satu instansi baru tadi banget. Nah, menurut dia kejadian Afan ini dan beberapa kejadian yang makan korban tadi itu memang diciptakan By design. ya by design, memang diciptakan. Kenapa diciptakan? Karena dari aparatur itu mereka mau mengukur kekuatan massa. Jadi ditimbulkan dulu korban biar kelihatan oh ini masanya, kekuatan masanya sebagaimana. Akhirnya dari kejadian Afan ini rekan-rekan dari ojol, elemen masyarakat Ya, banyak ditambah tuh. ya. Kalau Afan ini kan dilindas ya oleh mobil rantis ini. Nah, ini kan dari polisi nih. Nah, polisi kan juga ya seperti yang kita tahu kan polisi ini punya citra jelek lah di masyarakat. Ya. Inilah yang Berapa akhirnya buruk lah. Nah, akumulasi tadi. Nah, untuk bagaimana supaya ternyata nih tadi kan balik lagi ke tadi mengukur massa. Ternyata massanya ini kompak gitu. Kompak dan cukup masif gitu ya. Nah, akhirnya diciptakanlah tadi provokasi tadi, termasuk penjarahan tadi gitu. Jadi gue sepakat tuh tadi kalau Bang Aret ngomong bahwa mereka ini kok dipersiapkan gitu, kelihatannya dipersiapkan. Contohnya dari bensin tadi, alat-alat yang mereka bawa, ya kan mereka mempersiapkan untuk chaos gitu. Ya runutannya sih kita ketemu gitu. Nah bahkan terus gue tanya sama intelijen itu, Bang, menurut lo kemungkinan nggak sih ditunggangin? Kalau kita bicaranya di tingkat atas, kata dia itu udah pasti, tapi gue nggak bisa ngomong banyak soal itu karena itu udah kelasnya di atas yang permainan di atas. Pas para dewa itu. Tapi lu bisa lihat, kata dia, lu bisa lihat di kelas tahapan paling bawah, lu bisa lihat contohnya begini, kata dia, saat aksi demo, ya kan, ada pekerja yang pulang nih, dia pulang terus dia ngeliat, masa lagi demo nih, ya kan, terus dia ikut duduk gitu, namanya baru pulang kerja, dia lapar, gue ikut demo gue dapat makan, gitu bang. Jadi itu dari skala kecilnya kata dia. Jadi sangat mungkin ditunggangin sama yang di atas gitu bang. Karena dari yang kecilnya aja itu bisa kelihatan gitu. Dan nggak 1-2 orang aja sih yang pulang kerja gitu ya kan, terus ikut dengan masa-masa tadi gitu bang. Artinya intelijen lo nggak mau nyebutin siapa namanya gitu. Ya iya. Instansinya aja jangan dong. Ngeri. Soalnya beberapa cuitan atau apa ya, postingan 3 menteri itu kan menyebut beberapa nama lah ya. Kalau seseorang ini yang bermain di belakangnya kan gitu. Apalagi mau orang bersih-bersih, Pak Iya. Prabowo, wah rintangannya berat banget gitu. masih DPO lah, orang ini masih DPO lah. Bisa halit nih ya, kita sebut aja. Bisa halit ya. Bisa halit ya. Iya benar. Oh, boleh disebut. Mafia migas nih ya. Ini keberanian Pak Prabowo yang kita emang harus apresiasi nih bang nih. Ya kalau memang Pak Prabowo ini benar mau menghabisi itu, kalau dari pandangan gua secara pribadi, maksudnya mau menghabisi mafia seperti ini, udah segera. Kalau misalnya undang-undang perampasan aset tidak diketuk juga sama DPR RI, Pak Prabowo bisa menelurkan Perpu perampasan aset. Ya. Ketika Perpu itu ditelurkan, maksudnya diciptakan, gue yakin DPR RI baru setuju gitu. Jadi daripada menunggu lama, orang kan pasti kan menunggu tuh kenapa perampasan aset dibutuhkan, karena udah nggak dipungkiri Indonesia ini penuh dengan korupsi, gitu aja. Jadi kalau siapapun yang korupsi, dengan ada undang-undang ini atau Perpu, bisa kita miskinkan, uangnya bisa balik lagi ke negara. Kan gitu. Inti dari semuanya itu seperti itu sebenarnya, gitu. Ya untung chaosnya di mana-mana, tapi Depok aman ya. Itu dia. Alhamdulillah. Oke. Kenapa Depok bisa aman bang? Iya karena sama-sama kolaborasi menjaga kondusivitas. Pak Wali emang keren lah. Ya itu harus kita apresiasi ya. Pak Wali Satset ya. Pak Wali secara cepat bersama Kapolres dan Dandim ya, Iya. dia membentengi wilayahnya tuh ya bang ya, dengan mungkin berbagi tugas tuh ya bang.
lu cover ini dan cover ini. Semua ormas-ormas yang pentolannya ya diseret Iya, tarikin. Sabtu itu kan ngumpul semua tuh. Sabtu siang itu, mungkin nggak siang. Masih pagi tuh jam-jam 10-an, jam Selepas 9 itu. pecah Di Brimob itu ngumpul itu Pak Wali, buat antisipasi itu. Wali Kota, Kapolres, Dandim rapat mendadak lah di Polres. Salah satu agendanya ini merumuskan artinya pengamanan di Depok termasuk jadi nggak besokannya itu CFD. Oh, Minggu. Akhirnya diambil keputusan melihat kondisi yang kondusif. Tapi sebelum Ada keberanian juga itu. Tapi sebelum itu maksudnya komunitas yang mengatasnamakan itu mau Belum keluar suratnya. Belum itu. bukannya udah keluar? Belum rame itu belum Kan, belum bukannya makan CFD dulu, maksudnya itu dia konversi pers dulu, baru CFD dulu, bukannya begitu? Bukan. Jadi di Sabtu itu belum ada tuh surat mau ada demo tuh yang komunitas itulah di Depok. Belum diomongin. Komunitas itulah. Kalau saya Itu kalau dia saya mah langsung pengen banget nyebutin orang gitu maksudnya. Ya, Komunitas itu tuh ramenya tuh di Minggu. Ini demi kondusivitas Oh, Depok Di ya. Minggu, di Sabtu itu nggak ada yang ngebahas itu. Mau ada aksi demo ya memang mungkin di kalangan terbatas kita dengar. Udah emang surat itu kan ada dua, 1 Ya, September dan sama 3 September. Iya. Tapi tidak menjadi concern kami tuh kita waktu Jadi itu pembahasan, di media untuk menjadi pertanyaan ke wali kota saat selepas mereka rapat. Yang menjadi poin kita itu adalah gimana Depok, gimana proses kronologis waktu penyerangan di Brimob dan pembakaran pos polisi Simpang Pal. Dan akhirnya Pak Wali itu kita juga tanya, CFD gimana Pak? Tetap kita jadi. Ya itu kenapa gua punya feeling kenapa Pak Wali tetap mengadakan CFD, dia merasa kalaupun gak jadi malah dianggapnya ada apa-apa. Ya, ada Lebih apa-apa. baik digelar sekaligus udah damai kok di Tapi sini, memang kondusif kok. dipototin. Ya, Tapi iya, memang dijaga. tetap dilihat Wajib, lah. tetap harus Iya, dijaga. gitu. Nah, Gambling lah itu. Iya, tapi memang ya tentu dengan perhitungan matang, Pak Kapolres pun ya dengan siaga penuh lah disupport sama Dandim dari unsur TNI dibantengin tuh karena ya kita semua tahu di dekat Depok juga kan pecah juga Bekasi, Ya, Kota Bogor riak-riaknya lah ya. Kota Bogor riak-riak, Bekasi pecah. Pecah di Polresnya kita Ya. berhasil damai jadi sepanjang Sabtu itu artinya mungkin ya di Forkopimda itu sudah menyiapkan sejumlah formula-formula tuh untuk gimana nih Depok jangan sampai pecah karena kan intensitas tingginya itu kan di Sabtu Minggu tuh. Yes. Nah minggunya Sabtu kita lewatin dengan inilah dengan alhamdulillah dengan aman gitu. Sampai kan kita takutnya pecahnya malam nih. Iya. Ternyata berhasil kita lewatin dan minggunya baru tuh surat yang itunya menjadi pembahasan karena memang Setelah setelah itu CFD itulah ya. iya setelah CFD CFD itu aman Sentosar tuh. Ya, masih rame lah itu. Masih rame. Jadi malah ada donor darah karena ada kegiatan HUT Polwan juga Iya. Saat itu. Sabtu pagi di CFD akhirnya diselenggarakan di DOS. Memang sebelum rame ini, sebelum pecah di di Sabtu Minggu ini, Kapolres tuh di Jumat itu udah manggil tuh ojol di Depok. Oh ya. Jadi diajak dialog lah, Kapolres sama Dandim itu nggak salah. diajak dialog. Kopimda. Sebelum Jumatan di salah satu kafe lah di Pancoran Mas ngobrol, artinya apa namanya menciptakan suasana damai lah. Jadi mungkin panas di luar tapi di Depok kalau bisa sejuk, Kondusif lah. adem. Berhasil cara itu, yang gue lihat berhasil karena memang akhirnya teman-teman ojol pun tidak menunjukkan reaktif yang berduka iya. Iya. Karena memang ya sudah terjadi akhirnya melakukan sejumlah kegiatan sholat gaib lah, Ya, sholat gaib. istighosa bersama gitu artinya apa yang dilakukan di Depok itu menjadi apa namanya ya, menjadi kampanye juga campaign. Campaign kalau Depok ini aman, semoga ditularkan ke daerah lain karena memang termasuk peran kita sih. Ya. Peran kita untuk Kita mengademkan kan kita. Iya. Kita. Kalau kok poinnya yang penting perekonomian jangan sampai lumpuh. Maksudnya kita juga sebagai media, maksudnya nggak mau dampak
yang hancur-hancuran itu ada di Depok lah. Kita Iya. mau kota ini tetap kondusif, aman. Terlebih tentram. tadi kan kita sesuai pembahasan kita ada yang menunggangi gitu. Iya. Kecuali memang demonya murni memang niat awalnya, tapi ini ada rese aja Iya, nih, ada itu yang tidak bertanggung nggak jawab. bikin murni itu yang kayak bom molotov, Iya, ngapain menyiapkan itu? bensin, ya itu, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya ini proses keamanan Depok pun di malam Senin berarti ya, Minggu malam itu patroli besar. Berskala besar ya. Skala besar karena melibatkan, kalau dari pasukan di Depok itu 172 personel gabungan. Ternyata di backup juga sama dari Polda iya, Metro 324. Jadi kalau digabung ya sekitar 400-an lebih tuh. Mobile ke titik rawan, perbatasan, jalan-jalan protokol, jalan utama, Margonda pasti. Pusat perbankan, pusat ekonomi, dan akhirnya sampai Senin itu patroli itu tetap berlangsung tuh, tingkat polsek camat gitu. Jadi artinya benar-benar memastikan kalau Depok pun aman. Bahkan wali kota aja tidak mengambil sikap, berbeda sikap lah ya dengan Pak Gubernur, karena Pak Gubernur itu meliburkan ya SMK SMK tuh. Bukan libur, PJJ. tapi belajar di rumah. Belajar jarak jauh, hari aja sih, Senin Selasa. Bogor pun ngelakuin juga. Nah di Depok awalnya SMP-nya enggak, tetap SMK-nya aja. tetap tetap sekolah. Ya artinya gue ngeliat di hari Rabu malam ini nih, ini tanggal berapa sih nih? Tanggal 3. Tanggal 3. Alhamdulillah Aman, nggak ada riak-riak. tensinya sudah hilang. Ya tentu kita apresiasi Sangat dengan mengapresiasi. pemimpin kita nih ya. Kalau gue sih udah nggak heran ya. Ya. Kalau gue heran sama orang-orang yang mau demo tapi tiba-tiba nggak jadi gitu sih. Gitu ya. Apa sebutnya yang cair nih bukan? Ya, gitu. Sebenarnya kalau mau demo aja. Ya, demo aja. Tapi nggak usah bawa-bawa yang lain. Udah Iya, aspirasi sampaikan aspirasi jam 5 aja. pulang. Udah Aspirasi gitu pulang. aja. Bahkan hari ini gue nongkrong ya melom ya, kita nongkrong Iya. di DPRD bertepatan juga dengan ulang tahun DPRD Iya. Kota Depok. Khawatir kan tadi DPRD juga masih ada Ternyata dijaga juga sama teman-teman dari TNI. Ya aman, kondusif, tidak ada ekses apa-apa. Ketua DPRD-nya nongkrong bareng sama prajurit TNI, makan nasi kotak bareng gitu. Ya gue lihat. Dan ketika gue tanya ini, ya ayo kritik aja, tapi jangan ada yang dirusak gitu. Menurut gue begitu. Jadi lebih fokus ke tujuan, bukan fokus ke caranya. Tujuannya ini, kalau caranya salah kayaknya fokusnya jadi meleset. Poinnya tidak sampai. Yes. Nah, pesannya tidak sampai. Kalau pesannya tidak sampai, buat apa ada korban yang sebelum meninggal itu? Sia-sia. Ya sia-sia lah. Makanya dengan adanya korban 10 ini, maksudnya apa yang diinginkan masyarakat? Udah itu lakuin harus aja, lakuin iyain. aja dulu. Iya. Karena Iyain. kan demi kebaikan juga negara kita sebenarnya. Iya. Tuntutan ini bukan untuk ngejelekin kok. Kan gitu. Iya benar. Nah, ngomongin kondisivitas Depok nih. Sebenarnya kita nggak ada acara nyepil-nyepil ya hari ini ya. Ya ini ada beberapa sepil juga sih dari tadi Ya, ada. tapi- Ya dari lo tadi Kan Di- nyepil tapi di juga. Depok nih ada, gue mau spill sedikit ya, spill tipis ya. tebel juga nggak apa-apa. Jadi demo ini kan tadi digaungin sama salah satu komunitas di Depok ya. Akhirnya wali kota dengan cepat bersama unsur Forkopimda menangkap Aspirasi mereka. ya, aspirasi mereka. Artinya Maunya apa lu? jangan Tunjangan DPRD. rumah DPR, Tunjangan anggota DPRD. DPRD. Oke. Sekarang dalam proses. Nah, Dalam proses evaluasi. jadi ketika situasinya udah kondusif, ya kan, ada nih ternyata komunitas lain nih yang mau demo juga. Apalagi Tuh dengan tuntutan yang sama gitu. Bahkan ada yang ini paguyuban masyarakat, saya mau sebutin aja Harjamukti tiba-tiba datang begitu. Ada Tadi Iya. ada sebenarnya. Enggak, demonya demonya tadi di kota Di Pemkot. Pemkot dan di DPRD. DPRD. Tapi gua tungguin juga 1:30 kan di situ jamnya ada nih, gua Iya, pamfletnya kesebar 1:30. Nggak Tapi ada. nggak ada. Ya dia juga tunggu dipanggil doang, Bang. Cuma pengen Oh dia dipanggil, pengen- mau diairin. ngasah nanti dong. Iya. Bukan dicairin, diairin.
Ini namanya di airin basah. Pakai air apa pakai bensin nih? Ya, kalau cairin menang banyak dia. Satu-satu Biar ntar semuanya maju begitu. mumpung, ini maju Nah, mumpung. itu yang maksudnya kalau kayak gitu jadi haji mumpung. Udah lama nih kayaknya nih. Udah ya? Capek ya? Udah cukup ya? Deadline kita. Deadline kita. Oke. Jangan lupa subscribe, Ger. Oke. Apa? Jangan lupa subscribe. Udah. Spill tipis. Spill tipis, jangan lupa subscribe. Kok gitu sih? Lu nyuruh kita subscribe diri kita dong. Iya, maksudnya ini kita acara spill tipis, jangan lupa di subscribe. Karena bakal ada yang di spill. Yes. Tunggu spill tipis selanjutnya. Bye. Selalu dah, Gir.